Duduklah di sini sementara aku pergi sana untuk berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah calon yang lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga sepanjang aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh yang benar, tetapi dari lemah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau calon ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah terang. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa. Ketika kalinya dia mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan membangunkan mereka. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan kantung, disuruh oleh imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Sudah, masuklah pada itu kembali dalam surga, sebab barang siapa yang mengenal akan binasa oleh neraka. lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Pilatus wali negeri. Engkau raja Yahudi, Engkau sendiri mengatakannya. tidakkah engkau mendengar betapa banyak hidup Tuhan atasmu? Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun, sehingga Pilatus sangat heran. Dan pada waktu itu ada seorang terkenal jahat bernama Barabas. Siapakah di antara Barabas atau Yesus yang telah nanti untuk dibebaskan? Lalu, apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Lalu serdadu wali negeri membawa Yesus ke pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
Dia serahkan dirinya. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, artinya tempat pembuangan. Mulai dari jam 12 ke 8 mengikuti daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menisinya fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena melihat kubur itu. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Maria segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita. Tiba Yesus berjumpa dengan mereka.